Baik, kita lanjutkan kuliah kita di manajemen proses bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan di bagian tentang DPM Life Cycle. Nah, dalam manajemen proses bisnis, kita perlu ini mendalami pola berpikir proses di dalam organisasi. Jadi, bagaimana cara kita berpikir tentang proses? Nah, tahapan-tahapannya, yang pertama membentuk tim manajemen proses bisnis. Ya, kemudian menjelaskan tentang arsitektur proses. Ya, arsitektur proses itu berarti apa saja yang menyusun sebuah proses di dalam organisasi. Kemudian berikutnya menentukan ukuran dari kinerja proses. Nah, jadi ketika Anda sudah menyimpulkan sebuah proses, maka ukuran dari proses ini berhasil atau tidak itu apa? Harus Anda tentukan dari awal. Jadi ukuran kinerja prosesnya itu seperti apa? Kemudian menemukan dan membuat pemodelan proses. Jadi kita perlu mengkaji dulu, oh prosesnya seperti ini, ya. Apa yang ada di dalamnya, siapa aktornya, yang mereka lakukan itu apa saja, hasilnya apa, pendukungnya apa, ya. Itu menemukan dan kemudian membuat pemodelan proses. Nah, ini yang biasanya paling panjang ya. Menemukan dan membuat pemodelan proses ini juga paling panjang dan ini masuk kategori nanti yang akan kita bahas lebih banyak ya. Menemukan proses dan kemudian bagaimana membuat pemodelannya. Nah, itu karena itu adalah inti dari ketika Anda mau memanage sebuah proses. Anda harus bisa memodelkan dulu. Ibaratnya begini, kalau Anda mau memperbaiki diri, Anda harus bisa melihat kelemahannya ada di mana sih. Untuk bisa menemukan kelemahan dari sebuah proses, Anda harus tahu alurnya bagaimana. Nah, itu adalah paradigma dari menemukan dan membuat pemodelan proses. Kemudian menganalisis, mendesain ulang, menerapkan, dan memantau proses. Nah, ini juga masih fase dalam tahapan rangkaian dari pemodelan ya. Setelah modelnya jadi, kemudian dianalisa. Nah, dari situ nanti ada alat-alatnya, ada tool-toolnya yang untuk menganalisa sebuah proses. Kalau ada yang sepertinya tidak efisien, ya kita harus desain ulang. Kita desain ulang proses yang baru gitu ya. Kemudian dari tahapan proses yang baru ini, kita kemudian implementasikan. Terus kita lihat, kita pantau apakah menghasilkan nilai yang lebih baik, nah, atau malah justru lebih buruk. Nah, itu ya. Kemudian menggunakan sistem informasi yang proses aware. Proses aware itu berarti ya yang didefinisikan atau sistem informasi ini dipakai oleh siapa, untuk apa, peruntukannya, hasilnya apa itu jelas. Tidak hanya asal seperti kalkulator yang kita nggak jelas nih, ya, apa namanya, siapa pemakainya, mau dibuat ngitung apa, karena semuanya bisa. Nah, itu contoh sistem informasi yang proses aware. Nah, contohnya ini tadi yang di awal tentang perusahaan build it tadi ya, membangun semuanya, gitu ya, build it itu. Nah, ini kalau kita modelkan secara garis besar seperti ini. Tapi tentu ini hanya gambaran kasarnya ya, pasti banyak lagi aktivitas-aktivitas yang melingkupi dari situ. Nah, kalau di contoh yang kemarin kita bahas, itu di build IT ada site engineer, ada clerk, dan ada work engineer. Ya. Nah, ini adalah subproses yang pertama. Eventnya, kejadiannya itu dia butuh peralatan. Dia membutuhkan peralatan. Nah, kemudian apa yang dilakukan aktivitasnya berikutnya adalah membuat equipment rental request. Ya tadi yang kalau sebelumnya Anda ingat, dia membuat permintaan. Kemudian permintaan itu dikirimkan ke staff yang ada di kantor, clerk.
Kemudian stafnya itu memilih perangkat yang sesuai, menghubungi supplier bahwa untuk memastikan ada dan tidaknya barang yang diminta. Kalau ada, berarti eh, work engineer mereview apakah permintaan itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Yang pertama tadi kan site engineer. Site engineer itu orang yang ada di lapangan lah ya, engineer-nya. Tapi beda dengan pekerjanya. Bisa jadi spesifikasi orang site engineer ini berbeda dengan yang work engineer. Maka dimintakan dulu persetujuannya. Nah, kemudian kalau sudah disetujui, maka dia membuat PO. Nah, ini adalah sub proses sampai terbitnya PO. Ya, PO tercipta. Request rejected. Ini sub proses dari tahapan yang panjang tadi yang sebelumnya kita bahas di bab sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ya. Ini contoh memodelkan. Ya, pemodelannya. Nanti ada notasi-notasinya. Ya, seperti kayak flowchart ya, tapi ini berbeda, ini lebih lengkap. Dan kalau flowchart itu ke bawah, gitu ya, ini ke samping. Kalau di pemodelan proses bisnis. Kita lanjutkan. Nah, ini eh, contoh admission proses tadi ya. Yang sebelumnya ya, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini hanya untuk latihan saja. Kalau Anda mau apa namanya mendalami tentang berlatih tentang siapa saja sih pelakunya dan sebagainya ya. Oke. Nah, kita masuk ke BPM life cycle di intisari topik kita. Nah, ini adalah alur dari bisnis proses manajemen ya, alur hidupnya. Nah, dimulai dari identifikasi proses. Yang pertama, mengidentifikasikan proses. Nah, ini adalah apa yang kita butuhkan. Nah, ini proses arsitektur. Arsitektur prosesnya itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas ya arsitektur proses itu seperti apa di bab yang terpisah. Nah, ini kemudian fase berikutnya itu menemukan proses. Ya, menemukan proses. Jadi Anda kalau tidak mencari, nggak ngerti nih prosesnya apa saja sih. Tahunya pokoknya kalau di misalnya ya di TU, wah pokoknya kalau minta surat ya di TU, minta rekomendasi di TU. Tapi Anda nggak paham, prosesnya itu beda-beda. Misalnya Anda minta rekomendasi untuk kerja praktek. Nah, ini tahapannya beda-beda. Yang harus dilakukan juga berbeda-beda. Yang nggak hanya judul dokumennya yang beda ya, tapi prosesnya juga beda-beda. Nah, ini tahapan masuk kepada penemuan proses. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, alur proses yang terjadi atau as-is proses model yang ada sekarang ini seperti ini ya. Oh, kejadiannya ini ya, minta surat rekomendasi kerja praktek, kemudian apa yang dilakukan, kemudian terus, nah ini adalah proses yang saat ini ada. Nah, pola pikir BPM itu kan improvement ya, quality improvement yang terus meningkatkan kualitas tujuannya untuk efisiensi. Maka proses yang ada selanjutnya dilakukan analisa proses. Ya. Kan sudah ketemu nih. Pertama diidentifikasi, terus dicari, terus kemudian sudah ketemu, terus dianalisa. Nah, analisa ini dokumennya nanti akan menghasilkan apa kelebihan dan kekurangan. Jadi tujuannya apa? Mengetahui kelemahan proses. Kalau yang seperti ini bagaimana? Kalau misalnya butuh tanda tangan dekan, ternyata dekannya jarang di kampus. Solusinya apa? Padahal permintaan kerja praktik itu bisa cepat, gitu ya. Bisa dilakukan dengan cepat harusnya. Tapi karena di dalam tahapannya ada minta tanda tangan dekan dengan tanda tangan basah, misalnya ya. Sementara dekannya sibuk pergi urusan kampus, jarang di kampus, gitu ya. Yang harusnya bisa selesai dalam 1 hari bisa molor sampai 5 hari. Nah, itu masuk ke analisis proses. Jadi, Anda perlu melakukan analisis. Kalau misalnya kejadiannya ini, efeknya apa? Kejadiannya ini, efeknya apa? Nah, itu di tahapan analisis proses. Nah, ketika kita sudah mengetahui kelemahan-kelemahan proses yang ada, maka
langkah selanjutnya kita melakukan desain ulang. Ya, kita mengusulkan perbaikan-perbaikan dari proses yang ada tadi. Misalnya ya, oh dekan sekarang nggak perlu nih tanda tangan basah, ganti dengan tanda tangan digital. Karena dimanapun dekan berada, tinggal approve aja by handphone. Nah, jadi konsumennya dalam hal ini misalnya tadi contohnya adalah surat keterangan rekomendasi kerja praktek mahasiswa ya dalam hal ini berarti tidak perlu dirugikan ya. Dekan juga tidak perlu merasa terbeban hanya karena nanda tangani basah setiap permintaan. Cukup sekarang menggunakan tanda tangan digital. Nah, itu sistem informasi yang nanti akan kita usulkan. Tanda tangan digital kan nggak perlu repot, nggak perlu basah, valid ya, bisa menggunakan handphone, tinggal di stempel digital. Nah, misalnya itu adalah usulan dari proses yang baru. Oke, kalau sudah, kemudian kita modelkan, ya, nanti munculnya adalah model, proses model yang baru. Nah, implementasikan usulan kita diimplementasikan, dipraktekkan istilahnya, gitu ya, dipraktekkan. Nah, dipraktekkan, misalnya tadi udah ada tandangan basah. Nah, selanjutnya setelah dipraktekkan tentu melibatkan banyak stakeholder ya. Tahapannya tentu panjang ya. Kemudian dimonitor ulang ya. Pengimplementasian sistem tadi ya, sistem tanda tangan digital apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, terus ya dimonitor, dicatat dan sebagainya. Lalu balik lagi ke sini ke penemuan proses lagi. Oh ternyata ini ada masalah di sini. Kita nggak buat ini solusinya subproses, analisa lagi terus begini. Nah ini adalah bisnis proses manajemen life cycle atau daur hidup, ya, perputaran dari manajemen proses bisnis. Tentu akan terus berulang karena tujuannya adalah efisiensi, makin efisien dan sebagainya dan seterusnya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal ya. Identifikasi, penemuan, dan analisis saya rasa saya skip karena tadi sudah saya jelaskan. Nah, termasuk di sini ya. Oke, ini saya skip. Nah, kemudian siapa sih yang terlibat di dalam BPM life cycle itu? Ya, ini ada Chief Executive Officer CEO. Nah, ini bertanggung jawab atas keseluruhan bisnis. Jadi pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan itu namanya CEO, Chief Executive Officer. Nah, bertanggung jawab semuanya. Kemudian Chief Operation Officer. Nah, ini bertanggung jawab untuk menentukan cara-cara operasional ini diatur. Kadang disebut juga dengan Chief Process Officer, Chief Process Innovation Officer, dan macam-macam. Ya. Ini tentang manajemen pengelolaan yang ada di dalam. Kalau CEO itu udah strategic management ya, pemimpin tertingginya. Kemudian ada CEO, Chief Information Officer. Nah, ini lebih rendah lagi bertanggung jawab atas operasi infrastruktur di dalam sistem informasi. Kemudian Chief Financial Officer yang bertanggung jawab dengan seluruh keuangan di dalam perusahaan itu dan Direktur Sumber Daya Manusia atau Human Resource Officer itu ya. Nah, ini tim manajemen dalam pengelolaan bisnis proses manajemen. Mereka-mereka ini yang harus punya komitmen ketika sebuah bisnis proses manajemen diimplementasikan. Karena kan semuanya akan terlibat ya. Kemudian pemilik proses bertanggung jawab atas operasi yang efisien dan efektif dari suatu proses tertentu, nah, termasuk perencanaan dan pengorganisasian, pemantauan, ya, yang memastikan bahwa tujuan kinerja terpenuhi. Jadi tujuan dari proses terpenuhi. Itu siapa yang bertanggung jawab? Proses owner. Kalau dalam produksi, misalnya proses produksi barang, maka ya manajer produksi. Kalau proses pengiriman barang ya mungkin manajer ekspedisi mungkin kalau ada ya. Kalau proses terhadap keuangan ya manajer keuangan. Nah, ini adalah proses owner atau pemilik proses. Ya, bukan di CEO-nya, tapi pemilik proses ya fokus di proses itu tuh siapa yang bertanggung jawab. Nah, gitu ya.
Itu adalah stakeholder di dalam BPM life cycle. Kemudian siapa yang berpartisipasi? Ya, partisipan dalam proses, yaitu eh, siapapun mereka yang melakukan aktivitas dari proses bisnis secara harian. Jadi operator, karyawan, mungkin kepala bagian dan sebagainya. Itu adalah termasuk proses partisipan. Tugasnya diantaranya melakukan pekerjaan rutin sesuai dengan standar dan pedoman perusahaan. Kemudian dia diatur oleh pemilik proses, ya. Jadi proses partisipan itu bertanggung jawab pada pemilik proses tadi, manajernya. Kemudian terlibat sebagai ahli selama penemuan proses dan analisis proses ini juga termasuk dalam proses partisipan. Juga mendukung aktivitas perancangan ulang dan implementasi. Jadi semua proses partisipan itu harus mendukung terhadap apa namanya suksesnya dari usulan proses yang baru, termasuk bagaimana kira-kira kalau dibuat seperti ini dan seterusnya ya, itu aktif peranan dari proses partisipan. Kemudian proses analis, nah ini harusnya Anda nanti menjadi proses analis ya, orang-orang yang menganalisa, ya, mengidentifikasi, menemukan, menganalisa dan merancang ulang. Karena bagi pelaku atau proses partisipan itu dia tidak bisa merancang, dia tidak bisa apa namanya menemukan kelemahan. Karena selama ini dia juga bekerja dengan rutinitas yang sama, ya seperti ini juga hasilnya baik gitu loh. Jadi proses partisipan nggak bisa berfungsi sebagai proses analis, karena dia pelakunya. Analis itu harus dari luar, seperti pelatih gitu ya. Pelatih kan nggak main. Nah, tujuannya pelatih dia bisa melihat kelemahan-kelemahannya di sini. Tambahkan, masukkan pemain yang karakternya seperti ini. Nah, itu tidak bisa dilihat oleh para pemainnya. Yang bisa melihat adalah pelatihnya. Nah, pelatih itu dalam konteks ini adalah proses analis, ya, dan seterusnya. Kemudian proses metodologis yang memberikan saran tentang metode, teknik, dan alat tentang perangkat lunak. Nah, ini dalam rangka mewujudkan sebuah pemodelan biasanya ya. Kemudian mengkoordinasikan pelatihan teknis. Ya. Sistem engineer ini yang berhubungan dengan masalah-masalah teknis dan BPM group. Ya. Ini diantaranya nanti ada CEO dan macam-macam ya. Ini gabungan dari berbagai macam partisipan di dalam proses. Ya. Nah, masuk pada fase akhir yaitu kesimpulannya, proses adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu definisi dari proses. Ya. Dalam proses bisnis, proses adalah serangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Nah, itu proses bisnis ya. Serangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Proses itu pasti untuk mencapai tujuan bisnis yang apa? Yang ditentukan. Nah, jadi yang ditetapkan untuk siapa? Untuk proses itu. Nah, ingat ya, proses itu tujuan dari proses itu apa? Nah, itu ya. Kemudian bahwa setiap organisasi itu pasti memiliki proses, ya. Kemudian proses harus dikelola untuk memastikan bahwa proses tersebut menghasilkan nilai yang sesuai dengan tujuan proses. Ya, harus dikelola, di manage, ya. Ini masuk dalam kategori tadi life cycle proses ya. Kemudian BPM adalah kumpulan dari prinsip, metode, dan alat untuk merancang, menganalisis, dan melaksanakan serta memantau proses bisnis. Ya, tentu ini melingkupi BPM life cycle tadi ya. Ya, merancang, menganalisis, melaksanakan, dan memantau proses. Itu BPM life cycle. Kemudian pemodelan proses dan ukuran kinerja adalah pilar untuk mengelola proses. Ya, jadi punya modelnya dulu. Kalau Anda mau mengelola proses harus melihat model. Makanya saya tadi sampaikan, pemodelan itu salah satu inti dari manajemen proses bisnis. Ya, kuncinya di pemodelan. Ya, kemudian
Ada berbagai disiplin ilmu sebagai pelengkap dari BPM seperti Learn, Six Sigma, Total Quality Management, dan lain sebagainya. Ini nanti kalau Anda berkarir di manufacturing ini akan banyak atau selalu bersinggungan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Oke, itu saya rasa dari yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.